Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan sudah dibuka dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini adalah bulan baru di Pisces. Ini seperti bulan ke-12 sebelum bulan masuk ke zodiak, di mana kita seperti kickstart lagi kalau dari bacaan western, karena kalau dari tanggalan Cina kan di Aquarius bulan baru itu justru itu adalah tahun baru. Di sini kan berarti kalau dari tanggalan Cina bulan keduanya. Nah, tapi kalau di Western itu energi yang pertama, walaupun tanggal 1 itu adalah zodiak Capricorn, tetapi memang energinya mengawali semua itu adalah zodiak Aries. Jadi ini kayak 1 bulan sebelum satu hal yang besar akan datang, dan itu sebenarnya cerita tentang itu tuh kemarin juga sudah dibahas bahwa akan ada satu hal yang besar ke depan, tapi sekarang belum kelihatan. Kenapa? Karena memang di Pisces itu baru pengakhiran, belum terlihat langkah selanjutnya, karena yang fokus itu bukan ke depannya, fokusnya adalah menyelesaikan semua dengan rapi, dengan teliti, dan untuk itu membutuhkan konsentrasi tinggi dan menutup semua dengan rapi. Nah, memang dari zodiak Pisces sendiri itu kan yang paling menonjol adalah mimpi. Ada keinginan yang di luar nalar bisa tercapai, tapi somehow mimpi itu nggak pernah bisa dihilangkan. Seberapapun kita berusaha untuk menalar kepada diri kita sendiri, jangan, itu nggak bisa, jangan, mana mungkin, belum ada yang pernah begitu. Tetapi mimpi itu kayak tidak pernah dilepas, karena sebenarnya itu adalah divine intervention juga. Jadi mimpi itu nggak datang tanpa alasan yang jelas. Selalu ada alasan kenapa kita dikasih mimpi tertentu dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini apalagi ketika bulan baru ini ada Jupiter, penguasanya Pisces, sehingga good luck. Kemarin kita udah membaca kalau secara umum yang katakanlah yang tanpa ada penafsiran yang lebih detail yang lainnya, itu memang secara default Matahari dan Jupiter bersatu itu menunjukkan betapa hubungan yang sangat erat antara kita dengan pencipta kita, sehingga good luck itu kan semua bentuk bantuan yang datang tanpa kita menyadari butuh gitu ya, saking dekatnya. Jadi kalau kita begitu dekat, begitu mengenal orang lain, sebelum mereka meminta pertolongan ke kita, kita udah tahu apa yang akan diminta, karena kita udah mengenal dia begitu baik. Jadi itu yang terlihat di sini. Dan kalau kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan new moon in Pisces, itu memang meditate and contemplate. Nggak lain, nggak bukan, memang kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita pada pencipta kita. Meditate itu untuk apa sih? Kalau kita mencari ketenangan, ketenangan itu bukan tujuan akhir kita. Ketenangan itu adalah cara supaya kita bisa menuju hal yang lebih tinggi, ya, yaitu berkomunikasi langsung. Ya, ini bicara tentang mimpi, dan mungkin sebagian adalah romance atau soulmate atau puisi, semua. Jadi semua Pisces itu energinya adalah kesenian. Karena kalau semua seni itu kan kita berharap sesuatu yang kita belum pernah kenal sebelumnya, membuat kita takjub gitu ya. Takjub karena kita tidak menyangka bahwa ada hal yang kita tidak bisa prediksi muncul dalam bentuk yang sangat indah. Kan bentuk dari takjub tuh seperti itu. Ini adalah energinya Pisces. Jadi tapi memang energi selain tadi apa yang kita bisa capai, confusion itu selalu bagian dari Pisces, karena begitu sukarnya. Sehingga selain confusion selalu ada disappointment, kekecewaan. Dan justru disinilah tantangan energi Pisces.
Begitu ada kekecewaan, yang paling gampang responsnya adalah menyerah, marah, mundur. Tetapi justru yang namanya mimpi, seberapapun kita berusaha mengenyampingkan, kayak nggak bisa hilang, kayak dia bandel banget gitu loh, bandel banget nempel kayak noda membandel gitu. Karena memang kita kayak dikasih sesuatu supaya kita mengejar sesuatu yang sebenarnya adalah tugasnya kita mengejar mimpi tersebut. Kita mencoba, tapi karena yang namanya mimpi itu kan bukan nalar, bukan sesuatu yang kita bisa buat strategi dengan begitu saja. Harus ada bantuan dari pihak yang lebih tinggi. Karena di luar kemampuan kita untuk memahami jalan yang begitu rumit. Nah, disinilah kita punya keyakinan bahwa kalau kita sudah menyatukan kekuatan kita dengan pencipta kita, dan yakin bahwa ini adalah tugas yang kita emban, disitulah kenapa Pisces membawa peran ini. New Moon in Pisces, last chance to make your dreams come true. Tidak menyerah, paham bahwa mimpi yang menempel di kita itu bukan sesuatu yang dikasih cuma-cuma, tetapi satu alat di mana kita menjadi mampu bergerak ke arah yang kita inginkan. Jadi di sini satu kartu yang loncat juga come together, ini tuh termasuk jadi jodoh, atau nggak tahu gimana caranya kebetulan itu ada di sini. Dan 3 kartu dari Queen of Moon Oracle ini, pertama pleasure. Jadi mimpi itu biasanya datangnya dari keindahan, pleasure, kenikmatan yang begitu seperti nyandu. The Pisces itu termasuk kelemahannya atau sisi satunya adalah seperti candu, obsesi. Ini juga begitu. Jadi dimulai dari keinginan yang susah sekali dicapai, tapi begitu besar dorongannya. Dan sekarang ini adalah saatnya untuk kita mengumpulkan semua determinasi kita, kebulatan tekad kita untuk mengarah pada hal tersebut, dan perubahan itu akan terjadi. Jadi ini 3 kartu ini menjelaskan kembali tadi energi Pisces yang saya ceritakan. Bahwa seperti entah kenapa kok nyandu banget dengan dream, mimpi tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian dari diri kita. Tapi kita tidak mengerti apa sebenarnya yang diarahkan kepada kita. Somehow, kalau memang arah kita ke sana, ke matahari tersebut, semua hal yang tidak terlihat, semua confusion, semua tabir yang menutupi apa yang menjadi jalannya kita, itu akan kita lewati sampai kita menuju matahari. Kalau dari 4 kartu, ini bahasannya itu sekali ya, kayak di langit gitu. Tapi memang kadang-kadang kita dapat pembahasan yang di langit banget. Ini 4-4-nya terbalik, atas ke bawah. Resolusi, apologies, assessing the damage. Iya, meditationnya keluar lagi. Ini memang waktunya kita untuk let it go. Kita kenali diri kita masuk ke dalam diri. Ini challenge-nya adalah sukar, kita masih nggak bisa lepas, nggak bisa, pokoknya semua serba membingungkan. Advice-nya, kerjakan saja apa yang perlu kita kerjakan, dan outcome-nya repeating mistake. Ya, outcome-nya adalah kita merasa bahwa yang kita lakukan itu tidak akan ada manfaatnya karena kita udah mencoba berkali-kali dan selalu gagal. Anyway, mungkin disitulah tantangannya. Jadi kita nggak tahu yang mana tinggal satu langkah lagi kita sudah menuju mimpi, kan di situ kan triknya. Mimpi adalah kapan kita berhenti, kita nggak tahu, tinggal satu langkah lagi adalah langkah di mana kita bisa mencapai. Nothing, absolutely nothing you do in the spirit of love is ever lost. Nah, kalau kita merasa bahwa semua upaya yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, kalau saya secara pribadi, dan saya juga dalam kehidupan saya itu berkali-kali berganti setting, berganti situasi.
Pertanyaannya, apakah semua upaya yang saya keluarkan pada waktu itu ketika saya belum tahu persis yang situasi sekarang itu akan menjadi sia-sia? Tidak, karena apapun yang kita lakukan itu selalu menambah pembelajaran di dalam diri kita dan selalu ada nilai tambah dari setiap langkah, bahkan dari kesalahan yang dilakukan berulang-ulang. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.